Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Aisyah Sanmas dari Universitas Sanggabuana Bandung akan mempresentasikan jurnal penelitian untuk seminar Sobat keempat tahun 2022 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. Latar belakang penelitian ini adalah satu, adanya perusahaan yang mengalami kepailitan atau kebangkrutan padahal sebelumnya tidak ada catatan kemungkinan atas hal tersebut pada laporan keuangannya. Yang kedua, adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk mendapatkan kredit maupun untuk menarik investor. Yang ketiga, adanya kegagalan audit oleh KAP terhadap kliennya, di mana auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang keempat, adanya self-fulfilling prophecy, yaitu kesulitan pengungkapan opini audit going concern karena khawatir opini yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang sedang bermasalah. Populasi pada penelitian ini berjumlah 156. Dengan teknik purposive sampling, maka didapatkan 50 data sampel. Operasionalisasi variabel untuk ukuran perusahaan menggunakan skala rasio yaitu dari logaritma natural total aset. Untuk pertumbuhan perusahaan menggunakan skala rasio nominal yaitu skor 1 untuk rasio pertumbuhan positif dan skor 0 untuk rasio pertumbuhan yang negatif. Dan untuk variabel opini audit going concern menggunakan skala nominal juga di mana skor 1 untuk perusahaan yang menerima opini audit going concern dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern. Yang pertama, hasil analisis statistik deskriptif. Di sini variabel ukuran perusahaan menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan perusahaan dan variabel penerimaan opini audit going concern dilihat dari sebaran distribusi frekuensi dan presentasinya. Langkah pertama ada uji multikolinearitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance value di bawah 0,1 atau nilai VIF-nya lebih dari 10. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa nilai tolerance value-nya adalah sebesar 0,987, artinya di atas 0,1, dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10, yaitu 1,013. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel pada penelitian ini. Selanjutnya ada Hosmer and Lemesel-Goodfish of fit test, yaitu bertujuan untuk menguji apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi yang ada. Di sini kita akan menolak H0 apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Karena nilai signifikansi pada tabel ini adalah sebesar 0,811, artinya lebih dari 0,05, maka kita akan menerima H0, yaitu tidak terdapat perbedaan antara model dengan data atau dapat dikatakan model regresi fit. Selanjutnya menilai keseluruhan model. Di sini nilai mean to likelihood pada blok 1 harus lebih kecil daripada blok 0. Di sini dapat dilihat bahwa pada blok 1 nilainya sebesar 56, sedangkan pada blok sebelumnya atau blok 0 itu 61 sebelum dimasukkan variabel independen. Maka dapat dikatakan keseluruhan model regresi dapat dinilai dengan baik atau fit. Selanjutnya ada matrik klasifikasi, ini untuk menunjukkan kekuatan prediksi model regresi logistik. Di sini dapat dilihat angka overall persentasenya adalah 68. Berarti persentase ketepatan model dalam memprediksi peristiwa perusahaan menerima opini audit going concern pada penelitian ini sebesar 68%. Selanjutnya ada omnibus test of model atau untuk pengujian simultan. Di sini dilihat dari nilai signifikansi kita mendapat 0,111, artinya lebih besar daripada 0,05, maka kita akan menolak HA dan menerima H0, artinya ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.
Koefisien determinasi Naga-Kerr R-square ini merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini dapat dilihat nilainya adalah 0,119. Ini berarti ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 11,9% terhadap kemungkinan terjadinya penerimaan opini audit going concern, sedangkan sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh dari faktor atau variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Ini adalah model regresi logistik yang kita dapatkan menggunakan program IBM SPSS 24. Di sini dapat dilihat nilai B pada kolom sebelah kiri, ini dua-duanya bertanda negatif. Ini dapat diinterpretasikan sebagai setiap peningkatan satu satuan pada ukuran perusahaan, maka peluang pemberian opini audit going concern terhadap perusahaan akan menurun sebesar nilai eksponen B atau nilai odds rasionya sebesar 0,929 kali. Begitu juga dengan pertumbuhan perusahaan, setiap peningkatan satu satuan pada pertumbuhan perusahaan, maka peluang pemberian opini audit going concern-nya akan menurun sebesar 0,271 kali. Selanjutnya ada wall test atau pengujian parsial. Di sini bisa dilihat nilai signifikansi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,802, artinya lebih besar daripada 0,05, maka kita akan menerima HO, yaitu H0, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Dan untuk pertumbuhan perusahaan nilainya di bawah 0,05, yaitu 0,045, berarti kita akan menerima HA, yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, secara simultan variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Kontribusi pengaruhnya hanya sebesar 11,9% dan sisanya sebesar 89,1% adalah faktor pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Secara parsial, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.